Salam horor, sahabat Rijalul Ghaib. Pada kesempatan ini, saya kembali mempersembahkan kepada Anda semua cerita horor dengan judul Gawat Terkutuk. Minggu pagi itu sangatlah cerah. Langit hanya ditutupi sedikit awan, membuat cuaca pagi itu terasa sejuk. Kayaknya enak nih kalau minum susu hangat, pikirku. Aku pun bergegas ke lantai bawah. Setelah tiba di lantai bawah, aku langsung membuka kulkas dan menghangatkan susu. Lalu kubawa ke meja makan. Orang rumah pada kemana ya? Kok sepi banget? Gumamku dalam hati. Setelah susunya habis, aku beranjak pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah selesai mandi, aku pun berangkat ke rumah temanku. Saat di jalan, kring-kring, handphoneku pun berdering. Ternyata ibuku yang menelpon. Ya, halo Ma, ada apa? Nisa, kamu di mana? Tanya ibuku di ujung telepon. Ini lagi di perjalanan ke rumah Pani, jawabku. Oh, Mama cuma mau ngasih tahu, kamu jangan lewat ke jalan belakang rumah Pani ya, kata ibuku. Lah, emangnya kenapa Ma? Tanyaku heran. Tadi ada kecelakaan loh, wanita ditabrak sama mobil, jawab ibuku. Oh, emang sekarang Mama di mana? Mama di rumah Tante Intan, lagi ada arisan. Oh, udah dulu ya Ma, takut keburu siang. Iya, hati-hati, pungkas ibuku sambil menutup teleponnya. Sesampainya di rumah Pani, aku langsung disambut dengan hangat oleh ibunya Pani. Bu, Faninya ada? Tanyaku sambil tersenyum. Oh, nih saya, Fani ada. Silahkan masuk. Sebentar ya, ibu panggilkan dulu Faninya, jawab ibunya Pani. Setelah beberapa menit datanglah Fani. Nis, tumben lu datang ke rumah. Iya, gua mau ajak lu pergi ke mall. Mau shopping ya? Ayo, mumpung gua udah mandi nih, kata Fani girang. Kami pun berangkat ke mall dengan mobilku. Sesampainya di mall, aku melihat-lihat baju. Ternyata ada sebuah gaun yang bagus. Gaun itu berwarna biru muda, dipadukan dengan warna putih. Pokoknya sangat bagus di mataku. Van, gua ambil ini aja ya, gimana menurut lo? Wow, perfect Nis, jawab Fani sambil mengacungkan jempol tangannya. Aku pun langsung membayarnya di kasir. Malam harinya, aku pun memakai gaun itu ke pesta ulang tahun temanku yang bernama Sofi. Anehnya, orang-orang melihatku dengan tatapan dan senyuman yang manis.
apakah aku terlihat cantik? Karena salah tingkah, aku pun pergi ke toilet untuk bercermin. Apakah ada yang salah denganku? Ternyata nggak ada yang aneh denganku. Semua tampak normal-normal saja. Pesta pun berjalan dengan lancar, sampai aku lupa waktu. Saat tiba pukul 01.00 dini hari, aku pun berpamitan untuk pulang sambil menyanyikan lagu Tinggal Kenangan. Dan aku pun masuk ke dalam mobilku untuk mengendarainya menuju pulang. Ketika sedang asik bernyanyi, tiba-tiba terdengar suara tangis seorang wanita dari arah jok belakang mobilku. Refleks, aku menengok ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Kupikir itu hanya halusinasiku saja, karena aku memang kelelahan waktu itu. Beberapa menit kemudian, terdengar lagi suara tangisan wanita itu. Namun kali ini lebih keras dan jelas. Aku langsung menoleh ke belakang dan tiba-tiba mobilku menabrak orang. Karena saat itu aku tidak memperhatikan jalan, tanpa disadari aku menabrak seseorang. Aku pun segera menghentikan mobilku. Walaupun takut, aku memberanikan diri keluar dari mobil untuk memastikan apa yang terjadi. Dan ternyata yang kutabrak itu adalah seorang wanita. Wanita itu sangat cantik dan terlihat indah, tapi sayangnya pucat. Apakah dia masih hidup? Pikirku cemas. Tanpa disadari wanita itu bergerak. Syukurlah kalau dia masih hidup, pikirku. Namun dia langsung bangkit dan menatapku tajam. Dan astaga, tiba-tiba wajah cantiknya berubah menjadi buruk rupa dan dipenuhi belatung. Dia semakin mendekat ke arahku dan aku mulai merasakan bau busuknya itu. Seketika ia mencekikku. Aku berteriak minta tolong, tapi apalah daya, cengkeraman dan tangan makhluk itu terasa sangat kuat. Aku terus berusaha untuk melepaskan diri, namun tenagaku tidak cukup untuk melawannya. Aku pun pasrah dan hanya berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan. Saat tubuhku lemas karena kehabisan napas, tiba-tiba dari kejauhan sayup terdengar suara azan subuh. Perlahan cengkeraman tangan makhluk itu pun mulai melemah. Dan akhirnya sosok itu pun menghilang. Batinku tenang. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku langsung masuk ke dalam mobilku dan segera pergi dari tempat itu. Malam pun datang. Tak terasa, seperti baru tadi aku merasakan kalau aku ada di pesta Sofi dan di perjalanan aku diganggu makhluk halus. Jam dinding di kamarku menunjukkan pukul 23.00. Aku pun memutuskan untuk tidur, tapi aku merasakan sulit untuk tidur. Tapi tetap kupaksakan. Menit, jam, akhirnya pun aku tertidur.
Dan dalam tidurku aku bermimpikan kembali terhadap wanita yang kutabrak di jalan tadi. Dia sedang menangis sambil mengenakan gaun yang kupakai untuk ke pesta Sofi tadi. Dia terlihat sangat cantik, namun air matanya sedikit menutupi kecantikannya. Dia berkata kepadaku kalau aku harus membakar gaun itu, karena di gaun itu terdapat kenangan dia dengan pacarnya. Keesokan harinya aku pun mencari informasi tentang gaun itu. Setelah mencari tahu, aku mendapat kabar dari kakaknya. Wanita tersebut adiknya yang bernama Tarisha. Ia meninggal tertabrak mobil pada saat hendak berkencan dengan pacarnya yang bernama Arya. Ia meninggal saat memakai gaun tersebut. Karena penjelasan tersebut, aku pun memenuhi permintaan Tarisha dengan membakar gaun terkutuk itu. Akhirnya Tarisha datang ke dalam mimpiku kembali. Kali ini dia tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepadaku. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil makna bahwa makhluk halus itu memang nyata adanya. Walaupun yang menggentayangi, yang mengganggu tersebut bukanlah arwah dari mayat yang meninggal. Karena arwah dari mayat yang meninggal tersebut secara otomatis pasti akan sibuk di alam kubur menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Terus siapa yang membuat fitnah tersebut? Melainkan jin yang biasa disebut dengan jin korin. Dialah yang menyebarkan fitnah, yang menebarkan kebencian, menebarkan kesalahpahaman, sehingga buruk nama kepribadian seseorang yang meninggal tersebut serta kepribadian keluarganya. Tapi bagi kita, tetaplah dimanapun kita berada, tetaplah jaga etika dan sopan santun, salinglah hormat menghormati. Sahabat Rijalul Ghaib, selamat beristirahat dan jangan lupa ingat kepada Allah, karena makhluk halus ada di sekeliling kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.